Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalau kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Bapak persilakan kepada Ketua Kelas, Sony Kurniawan, untuk memimpin berdoa. Sebelum mulai pelajaran, apakah kita doa sama-sama mati, berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, sekarang Bapak mau mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir? Aldi Ardiansyah. Kita doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Baik, anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di materi tentang fluida. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, coba ada yang masih ingat di materi yang kemarin kita mempelajari apa? Materi tentang massa jenis ya. Jadi setiap benda di alam semesta ini memiliki nilai massa jenis yang berbeda-beda. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang apa? Tentang tekanan ya. Nah, materi massa jenis dan materi tekanan ini yang nanti akan kita pakai sebagai modal kita untuk mempelajari materi hari ini. Nah, kira-kira ada yang sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Nah, betul ya, tekanan hidrostatis. Sebelum masuk ke pembahasan, Bapak juga ingin terus memberikan motivasi kepada kalian terutama supaya lebih semangat dalam mempelajari materi-materi fisika, terutama materi kita pada hari ini, yaitu tekanan hidrostatis. Coba kita lihat apa sih manfaat atau penerapannya dalam kehidupan nyata. Cairan infus. Nah, mudah-mudahan dengan mengetahui manfaatnya ini, kita atau kalian lebih semangat lagi ya untuk mempelajari konsep tekanan hidrostatis ini ya. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, Bapak juga ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Satu, melalui pengamatan pada demonstrasi, siswa atau peserta didik dapat mengenal alat dan bahan untuk percobaan. Nah, sekarang silakan kalian mengerjakan soal pretest yang Bapak sajikan dalam aplikasi Quizzes. Silakan disiapkan perangkatnya terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Alhamdulillah ya. Untuk pretest semuanya sudah menyelesaikan. Anak-anakku sekalian, nah sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti kita untuk mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Kita akan mempelajarinya dengan memecahkan sebuah permasalahan. Coba perhatikan ke depan. Di layar Bapak sudah menampilkan sebuah gambar. Gambar apa kira-kira? Nah, gambar bendungan ya. Selanjutnya silahkan kalian mengamati gambar desain bendungan ini, lalu kalian ajukan sebuah pertanyaan masalah yang bisa kalian temukan. Mana siswa yang mau mengajukan pertanyaan pertama? Isna, silakan. Mengapa bendungan dibuat semakin ke bawah semakin besar? Nah, silakan sekarang Bapak minta kalian mencoba mencari jawaban sementara dari pertanyaan mengapa bendungan dibuat semakin ke bawah semakin besar bangunannya. Nah, untuk bisa menjawabnya, nanti kalian boleh melihat video yang akan Bapak tayangkan sambil kalian membaca-baca lagi referensi. Coba siapa yang mau mengusulkan jawaban sementara untuk pertanyaan mengapa bendungan didesain semakin ke bawah semakin tebal? Ardi, silakan Ardi. Karena untuk mengatasi
tekanan air yang semakin dalam semakin besar. Nah, ini baru jawaban sementara. Dan dalam IPA, hipotesis itu harus dibuktikan melalui kegiatan percobaan. Tapi sebelumnya kita coba supaya lebih bagus, kita rumuskan jawaban sementara tadi pakai kalimat pertanyaan. Sony, silakan Sony. Bagaimana pengaruh kedalaman pada tekanan hidrostatik? Oke. Nah, sekarang coba kalau sedikit Bapak tambahkan, kira-kira dari hasil bacaan kalian ada faktor lain tidak selain kedalaman yang dapat mempengaruhi tekanan hidrostatis? Ada? Ada. Apa? Massa jenis apa? Massa jenis zat cair dan nah, sekarang kita punya tiga yang harus dibuktikan, yang harus diselidiki ya. Coba satu apa? Pengaruh kedalaman pada tekanan hidrostatis. Yang kedua, pengaruh massa jenis pada tekanan hidrostatis. Yang ketiga, pengaruh percepatan gravitasi pada tekanan hidrostatis. Nah, untuk membuktikannya, kalian akan melakukan percobaan secara berkelompok. Oleh karena itu, sekarang silahkan kalian berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin. Dipersilahkan. Baik, silakan setiap kelompok untuk mencermati dulu LKPD yang sudah Bapak bagikan. Nah, kalau ada langkah-langkah kerja yang tidak dipahami atau ada pertanyaan tentang LKPD, silakan boleh ditanyakan sekarang sebelum kita melakukan percobaan. Silakan. Nah, untuk percobaan 1, kita akan menggunakan percobaan nyata. Nah, kita akan menggunakan sebuah alat peraga yang sudah tampak di depan. Ada yang bisa menebak alat ini namanya apa? Pesawat Hartle ya. Pesawat Hartle ini bekerja bisa menunjukkan tekanan zat cair. Bahkan perwakilan kelompok dari kelima kelompok untuk membawa satu pesawat Hartle-nya dan satu gelasnya. Lalu silakan kerjakan LKPD percobaan 1 sesuai langkah-langkah yang sudah dituliskan. Berapa sih yang di Hartle? 1 sentipas lebih. Jangan lupa diisi di live worksheet-nya ya. Nanti dikirimkan terakhirnya di email Bapak. Nah, sekarang saatnya kita ke percobaan 2 dan 3. Nah, oleh karena itu silakan sekarang boleh dipersiapkan lagi gawainya atau HP-nya. Lalu kalian boleh mengakses link pad yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Kalau sudah terhubung, nanti tampilannya akan seperti yang ada di depan ya, seperti ini. Nah, silakan kalian kerjakan langkah-langkah yang tercantum di LKPD 2, percobaan 2 dan percobaan 3. Baik, yang sudah selesai percobaan 2 bisa lanjut ke percobaan ketiga. Baik, sudah selesai semuanya ya. Oke, sekarang kelompok mana yang bersedia tampil? Silakan angkat tangan. Kelompok 4, siap? Baik, silakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam. Saya dan teman-teman akan mempresentasikan tentang tekanan hidrostatis. Rumusan masalah penyelidikan. Yang pertama,
Bagaimana pengaruh kedalaman pada tekanan hidrostatis? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami melakukan kegiatan penyelidikan bersama teman kelompok kami dengan percobaan pertama yaitu menyelidiki pengaruh kedalaman tekanan hidrostatis. Kami mendapatkan hasil percobaan pertama yaitu dengan kedalaman 1 cm, kami mendapatkan tekanan zat cair pH yaitu 0,5. Analisis data. Bagaimana hubungan antara kedalaman H dengan tekanan hidrostatis pH? Semakin dalam kedalaman H, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Barangkali ada yang ingin melontarkan pertanyaan atau untuk berdiskusi, maka kami buka. Baik, silakan Cung. Silakan. Kenapa di percobaan sebelumnya ada suruhan di atmosfer itu harus dimatikan? Atau yang lain, Untuk barangkali ada yang mau mencoba bantu jawab. Paket itu kan ada suruhan mematikan atmosfer ya, dari on ke off. Nah, itu kira-kira kenapa? Ada yang mungkin sudah tahu? Baik ya, nanti coba akan kita bahas ya kalau belum tahu. Coba Bapak tanya hasilnya, ada kesamaan dengan hasil kelompok 4, meskipun angkanya mungkin beda-beda ya. Kesimpulannya sama? Sama. Nah, silakan kelompok 1 untuk menutup presentasinya. Sekian dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kenapa kita tadi harus mematikan? Supaya kita hanya menghitung tekanan zat cairnya saja. Tidak ada tekanan dari udara luar. Maka kita matikan atmosfernya. Nah, kalau di dunia nyata mah ada ya. Jadi di sini udara juga menekan ke bawah. Maka kalau kita menghitung ada yang namanya tekanan absolut ya. Jadi tekanan di sini itu gabungan tekanan hidrostatis dari zat cair dan juga dari tekanan udara di atasnya ya. Jadi paham? Paham ya. Bagus kalau paham. Nah, itu ya, itu sebagai penguatan dari materi kita pada hari ini ya. Silakan, ada pertanyaan barangkali? Cukup? Coba terakhir, Bapak ingin kalian ada seorang siswa yang bisa menyimpulkan tentang konsep tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis adalah tekanan yang berlaku pada zat cair. Tekanan hidrostatis merupakan tekanan yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Besar tekanan hidrostatis pada suatu titik dipengaruhi kedalaman dan massa jenis zat cair tersebut. Nah, jadi itu adalah kesimpulan kita untuk hari ini. Dan kalau dikaitkan dengan masalah yang bendungan tadi, betul ya, bahwa kenapa bendungan dibuat ke semakin bawah semakin dalam, itu untuk apa? Nah, untuk menahan tekanan yang semakin dalam, semakin besar. Baik anak-anakku sekalian, nah, sebelum ditutup ada pos tes ya. Silakan dipersiapkan lagi gawainya atau HP-nya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai untuk pos tes. Silakan. Sudah selesai semuanya ya, alhamdulillah untuk pos tesnya. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan refleksi melalui aplikasi Mentimeter. Silakan dibuka lagi di HP-nya. Nah, kalian boleh menuliskan responnya. Nah, ini ya, apa yang telah kamu pelajari hari ini. Silakan. Ada apa yang kalian sukai? Banyak prakteknya langsung. Baik, anak-anak sekalian, alhamdulillah sesi pembelajaran pada hari ini telah kita laksanakan dengan baik ya. Nah, sebelum itu Bapak juga ingin memberikan penilaian. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Untuk pembelajaran berikutnya, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran pada materi hukum pokok hidrostatika. Baik anak-anakku sekalian, kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.